Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ali Kurniawan dari kelas 4D dengan NIM 44452400003, jurusan Ilmu Kelautan. Dan kali ini saya akan coba membuat peta penginderaan jarak jauh, khususnya itu di Pulau Sangiang. Nah, video ini saya tujukan untuk kepada teman-teman semuanya, bagi yang mau belajar membuat peta penginderaan jarak jauh menggunakan Google Earth Engine. Dan juga video ini ditujukan untuk masa depan saya, supaya jika kamu lupa, kamu bisa membuka video ini. Nah, lalu langsung aja teman-teman semuanya, kita ke Google Earth Engine ya. Lalu di sini ke kode editor. Dan langsung aja kita cari Sentinel, satelit Sentinel. Nah, bagi teman-teman yang penasaran Sentinel itu apa, teman-teman bisa buka video saya yang sebelumnya, ataupun teman-teman bisa mencari sendiri di Google teman-teman. Langsung aja kita import di sini. Nah, sesudah kita import, kita langsung ke bagian Pulau Sangiangnya. Yap. Sini. Lalu kita kotakin dengan membuat geometri. Sini aja. Kayaknya kegedean dikit, kita kecilin dikit. Nah, oke, sudah selesai. Habis itu kita masukkan codingan yang sudah kita buat. Nanti kalau teman-teman mau codingannya, saya taruh codingannya di deskripsi. Nah, oke. Sebelum kita run, izinkan saya untuk menjelaskan dulu. Nah, di sini ada bentar. Saya turun lagi. Nah. Yep. Nah, di sini ada fungsi yang mana ini sebenarnya tujuannya itu untuk menghapus awan dari citra Sentinel 2. Nah, jadi Ki 60 ini buat untuk mendeteksi awan, dan yang 10 kurang dari 1 ini itu untuk mengurangi awan. Nah, yang 11 ke 1 ini itu untuk mengurangi awan tipis gitu. Nah, untuk update max-nya itu sendiri itu mengambil pixel yang bukan awan dan juga menyembunyikan pixel yang berawan. Lalu divide-nya kita itu skala nilai reflektasi dari 0 sampai 1. Nah, di sini ada var. Nah, sebentar. Nah, ada var. Nah, ini hanya area yang kita tentukan aja. Lalu filter date-nya ini mengambil data 2 tahun. Nah, lalu pilih citra yang tidak terlalu berawan, dan juga mapnya ini semua citra dibersihkan dari awan. Nah, yang debug ini itu apakah datanya ada atau kosong. Kalau 0 berarti filter terlalu ketat. Nah, kalau deposit awan aman ini untuk menggabungkan banyak citra menjadi satu. Nah, untuk visual RGB yang ini untuk menampilkan citra seperti warna asli. Yang 4 ini merah, yang B3 ini hijau, yang B2 ini biru gitu. Nah, habis itu ada composite mangrove. Yang ini nih, composite mangrove. Nah, ini dia sangat sensitif ke vegetasi. Ini intinya tujuannya untuk menonjolkan vegetasi gitu, termasuk mangrove itu sendiri. Nah,
hitung indeksnya itu mengukur kehijauan vegetasi, lalu nilai tinggi itu vegetasinya sehat. Dan juga mengukur kandungan air, membantu membedakan air dengan daratan gitu. Nah, untuk yang ketujuh ini itu adalah NDVI 1 yang 04 ini itu vegetasi lebat, yang bawahnya itu tidak terlalu lebat gitu, atau enggak tidak terlalu kering. Nah, hasilnya itu mangrove akan berwarna hijau dan akhirnya menampilkan batas area yang kita mau teliti gitu. Nah, coba di sini di bagian tanggal kita ubah menjadi misalkan dari 2022 sampai 2023. Kita run. Oh, ini ya kita ubah dulu jadi area. Baru kita run. Yap. Oke, di sini kita tunggu aja teman-teman karena emang lumayan nge-lag di sini. Nah, habis itu kita off-in si area ini. Nah, sekarang kita tunggu warnanya. Karena bakal ada warna juga. Nah, ini dia. Nah, di sini teman-teman bisa ada pilihan ya, ada Roy atau mangrove, mangrove komposit dan juga RGB begitu. Kan kalau misalkan di ini kan Roy kita kurangin Roy-nya. Nah, ini mungkin bisa terlihat kayaknya di sekitar Pulau Sangiang ini sedikit mangrove gitu ya. Karena di sini kita menggunakan fungsi mangrove itu kelihatannya hijau, tapi di sini hijaunya sedikit. Mungkin ini karena mangrove itu sedikit atau ini terlalu kecil gitu. Tapi ini tidak 100% datanya valid, jadi harus tetap ke lapangan. Nah, dari sini fungsi ini semua itu dinamakan fungsi surface. Nah, untuk unsurface-nya kita lanjut. Teman-teman bisa lanjutin kayak yang tadi, step awalnya sama aja. Yang bedanya cuma di codingannya aja. Nah, di codingannya ini di map centernya ini seperti biasa untuk mencakup detail pola permukaannya. Lalu yang di sini, nah ini untuk mengambil data Sentinel-2 surface dan juga ini sudah terkoreksi atmosfer. Sebentar kita iniin aja. Nah, dari sini kita ada filter collection juga, yaitu ada filter bounce, ada filter depth, dan juga filter awannya gitu. Nah, di jumlah rata-ratanya datanya ini kita mengambil citra yang cukup bersih. Nah, yang chat data ini print jumlah citra itu datanya ada atau kosong. Lalu yang scaling ini itu adalah warna-warnanya, yaitu B2 itu biru, ya B3 itu hijau, B4 itu merah, B8 itu vegetasi, B11 dan B12 itu kelembapan tanah. Nah,
Habis itu kita ke band yang tersedia. Nih, band yang tersedia yang kuning ini ya. Semua band yang kita butuhin ini ada dan tidak error saat di run nanti. Nah, habis itu yang di sini itu ini cuma untuk melihat hasil citra asli. Nah, untuk yang VAR training ini itu mengambil 5000 pixel acak. Ini 6 pixel 5000, ini mengambil 5000 pixel acak dan juga resolusi dengan 10 meter lalu dari area ROI. Nah, untuk yang VAR Taser ini membagi data menjadi 5 kelasnya. Itu seperti air, mangrove, tanah dan lain-lain, dan hanya berdasarkan kemiripan nilai spektral. Gitu. Nah, oke. Setelah sudah, teman-teman bisa langsung di run saja. Sehabis itu teman-teman bisa offin si ROI-nya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini datanya lebih bagus gitu ya daripada yang tadi. Nah, sebentar. Is. Nah, di sini teman-teman bisa melihat semuanya. Kalau misalkan di sini tuh mungkin ini pemukiman dan ini air gitu ya. Nah, kita ubah. Nah, yang kuning ini air ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau itu airnya ada yang di sini, di sini, di sini, dan yang hijau ini adalah tumbuhan-tumbuhannya. Seperti pohon-pohon dan lain sebagainya. Nah, untuk yang biru ini kemungkinan bisa saja pemukiman ya. Dan yang biru-biru ini bisa jadi karang atau perairan yang tidak terlalu dalam, atau bisa jadi ini juga mangrove gitu. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar penginderaan jarak jauh. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.